Yaya, warga kampung Ciberem, desa Cijelit, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia kehilangan 2 anak dan istrinya akibat gempa Senin kemarin. Hingga kini Yayang masih berharap dapat mengetahui secara pasti kondisi keluarganya dan bertemu walau untuk terakhir kalinya. Saat gempa, 2 anak dan istrinya berada dalam rumah sekaligus warung dan tertimbun longsor. Hanya Yayang dan 1 anaknya yang selamat dari bencana itu. Tak hanya Yayang, Agus Supardi juga kehilangan istri dan anaknya. Agus turun langsung untuk mencari keluarganya dengan alat seadanya. Ia terus menggali tumpukan tanah di tempat rumahnya tertimbun dengan harapan dapat menemukan istri dan anaknya yang hilang akibat longsor usai gempa mengguncang Cianjur. Lagi gali. Gali apa Pak? Ngegali istri saya kalau ketemu gitu di sini, soalnya udah ketahuan posisinya di sini gitu. Ini rumah saya. Maksudnya gitu. Istri sama anak? Sama anak. Berapa orang? 2 orang. Jadi 3 orang yang tertimbun Pak ya? Enggak, 2 orang. 2. Oke. Istri sama anak. Gitu maksudnya. Pak, ini harapannya seperti apa mungkin Pak ke pemerintah, atau diterjunkan alat berat atau seperti apa? Ya pengennya mah gitu, soalnya pengen cepat gitu. Pengen cepat. Soalnya kan di sini masih banyak yang belum ketemu gitu. Agus, seperti warga-warga lain yang kehilangan keluarganya, berharap dengan bantuan petugas bisa menemukan jenazah anak istrinya agar bisa dimakamkan secara layak. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muci Praitno, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Oksigen Pak, kasih lawan Pak. Udah. Oh, alhamdulillah dek. Ya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Hanya kata keajaiban yang bisa menggambarkan kondisi yang dialami oleh Aska. Bocah berusia 5 tahun ini sempat tertimbun reruntuhan gempa selama lebih dari 48 jam. Namun Aska terus bertahan hingga akhirnya bisa diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Aska tertimbun bersama ibu dan neneknya. Namun naas, ibu dan neneknya ditemukan dalam kondisi meninggal. Keajaiban penemuan Aska tak lepas dari kegigihan ayahnya yang ingin terus mencari putranya. Meski Aska mengalami luka memar dan sempat sulit bernapas, namun sang ayah sangat bersyukur bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Saat ini anak alhamdulillah cuman masih ada memar-memar di tekanan perut sama pernapasan, karena ya hampir 3 hari lah di dalam gitu, istilah kondisi terjepit. Hancur lebur itu rumahnya kan, dari 2 lantai ke 1 lantai rata begitu. Masih saya udah bersyukur gitu, udah bisa ketemu lagi. 2 hari itu masih berharap, saya berharap terus. Udah lewat dari 2 hari, saya udah pasrah, udah ikhlas saya. Udah nggak sedikit nggak, apalagi udah pasrah aja saya. Kini Aska masih menjalani perawatan di RSUD Sayang Cianjur. Mari bersama-sama mendoakan kesembuhan Aska dan korban gempa Cianjur lainnya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Wilson Purba, Rizky Yulianto, dan Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Hari keempat pasca gempa bumi yang mengakibatkan longsor di Cianjur, Jawa Barat, puluhan warga hingga kini belum ditemukan. Di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, setidaknya ada 39 warga yang masih hilang. Selain alat berat, sejumlah anjing pelacak ikut dikerahkan ke lokasi untuk mencari warga yang diduga tertimbun material longsor. Pencarian warga di Desa Cijedil sendiri dibagi dalam 2 sesi, pagi dan siang. Setidaknya 300 personil gabungan dikerahkan untuk mencari korban.
Baru sekarang saya kesini. Jadi baru dapat info kalau nggak tertimbun tuh baru hari ini. Ya gitu? emang udah tahu, tapi saya baru kesini. Ibu kesini sama siapa aja, Bu? Kan nggak boleh. Karena nggak boleh kesini. Terus saya sekarang maksain pengen tahu lokasinya. Selain di Desa Cijedil, pencarian juga difokuskan di kawasan sekitar Warung Sate Sinta yang juga berada di Kecamatan Cugenang. Pencarian melibatkan 300 personil. Selain itu sebanyak 264 personil juga disebar ke 12 kecamatan lain untuk menyisir dan memastikan tidak ada korban lainnya yang perlu dievakuasi. Berdasarkan data Rabu sore kemarin, sebanyak 271 orang meninggal akibat gempa. Sementara 2.000 lebih warga lainnya mengalami luka. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Salam Rahmat, Raga, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari ini. Anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi lokasi gempa di Desa Cijedil, Cugenang, Cianjur untuk memastikan evakuasi korban gempa bisa berjalan baik. Masih ada 39 korban gempa yang masih belum ditemukan, serta memastikan pendistribusian logistik bisa berjalan dengan baik dan merata. Ya, pagi hari ini saya kembali ke Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat setelah 2 hari yang lalu, hari Selasa saya juga ke sini. Saya ingin memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan baik. Ini yang pertama, karena kita tahu di sini masih ada 39 yang belum ditemukan. Di satu titik saja, 39 yang belum ditemukan, sehingga proses evakuasi menjadi prioritas saat ini. Kita konsentrasi, dan siang ini kita akan konsentrasi di titik ini untuk evakuasi. Dan yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa logistik di lapangan terdistribusi dengan baik. Makanan, obat-obatan, logistik semuanya terdistribusi dengan baik. Termasuk juga kekurangan tenda yang ada. Tadi ada juga keluhan air juga, karena memang ini titiknya banyak. Sehingga butuh waktu untuk mendistribusikan. Saya ingin pastikan itu semuanya segera terdistribusi. Ya, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Kendala yang ditemukan oleh Pak Presiden, kenapa pada akhirnya masih ada 39 yang belum ditemukan, Pak? Kendalanya apa saja, Pak? Ya, karena kondisinya curam, masih hujan, dan masih ada gempa susulan, tanahnya labil, sehingga perlu kehati-hatian. Tapi tadi Menteri PU sudah memerintahkan kepada jajarannya yang sudah terbiasa melakukan cut and fill, saya rasa ini bisa segera dikerjakan. Ya. Bapak, sampai hari ini mungkin ada proses evakuasi, ada evaluasi apa Pak sampai hari ini, Pak? Saya belum ke lapangan semuanya. Presiden juga mengunjungi RSUD Sayang Cianjur untuk menemui korban ditemani sejumlah menteri. Presiden Joko Widodo ingin memastikan penanganan korban berjalan baik dan ketersediaan obat-obatan di RSUD Sayang Cianjur cukup. Presiden juga membawa bantuan makanan dan alat sholat untuk korban gempa.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga datang ke Cianjur memantau penyaluran bantuan dan perawatan para korban gempa. Selain menemui korban di RSUD Sayang, Prabowo juga menemui warga di pengungsian dan memberikan bantuan 1.000 paket. Prabowo ditemani Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, juga menyapa warga dan para prajurit yang bertugas. Maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur. Polda Jawa Barat mengamankan 3 warga yang terekam dalam video viral pengadangan mobil pengangkut bantuan korban gempa Cianjur. Serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kita udah janji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Dalam video yang beredar luas di media sosial, sejumlah warga meminta mobil pengangkut bantuan korban gempa untuk menurunkan bantuan langsung bagi warga sekitar di kawasan Rancagoong. Kita mundur aja deh. Kita mundur aja, kita nggak usah ngasih bantuan. Karena menolak untuk menurunkan bantuan, warga memaksa pengemudi untuk putar balik. Setelah diperiksa dan diberi pengertian, ketiga warga yang diamankan langsung dipulangkan. Kita mengamankan ada 3 orang masyarakat yang memang terdapat dalam video tersebut. 3 warga yang ada di dalam video tersebut ini merupakan warga yang juga terdampak dari bencana ini. Sehingga begitu kita lakukan pemeriksaan dengan dicek, kita memaklumi kondisi tersebut. Nah, akhirnya yang bersangkutan sekarang kita kembalikan ke tempatnya lagi. Kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Polisi mengimbau warga yang ingin memberikan bantuan bagi korban gempa untuk menyalurkannya melalui lembaga resmi agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seperti inilah kondisi pengungsian di Kampung Buniaga, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Warga yang rumahnya rusak akibat gempa terpaksa mengungsi di tenda seadanya dengan kondisi yang sangat terbatas. Terlebih banyak di antara para pengungsi yang membawa serta anak mereka. Sejak pertama mengungsi, warga mengaku baru 1 kali mendapat bantuan dalam jumlah sedikit dari relawan. Para pengungsi pun berharap segera mendapat bantuan dari pemerintah. Apakah sudah tersentuh bantuan itu? Belum. Baru kemarin itu juga nggak langsung dari pihak pemerintahan ya, itu dari perorangan aja. Ini tenda juga semalam karena ada yang ngasih info, buru-buru dibawa ke sana diambil karena takut nggak kebagian. Karena ini kemarin mah ini cuman 3 doang, ininya terpalnya kedinginan. Kedinginan dari pas pertama tenda nggak ada, ini pada bolong makanya pada sakit. Saat ini warga membutuhkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, selimut, serta kebutuhan balita. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.
menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lontong abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Empat hari pasca gempa berkekuatan magnitudo 5,6 yang mengguncang kota Cianjur, Jawa Barat, gempa susulan bermagnitudo ringan masih terjadi. Kamis pagi, gempa berkekuatan magnitudo 2,2 kembali dirasakan warga Cianjur, Jawa Barat. BMKG pun mengimbau warga tetap berhati-hati dengan potensi gempa susulan. Sementara itu, tim gabungan penanggulangan bencana dan relawan pun terus mencari keberadaan korban yang tertimbun longsor akibat gempa bumi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada 271 jiwa korban meninggal dunia. Sementara korban yang ditemukan hari ini ada 4 orang, dari keempat orang tersebut 3 meninggal dunia, sementara 1 korban selamat. Selain itu, korban yang masih dinyatakan hilang ada 40 orang. Banyaknya wilayah yang terisolir serta faktor cuaca buruk hujan lebat yang sempat melanda Cianjur menjadi kendala bagi tim gabungan dalam mencari para korban yang masih hilang. Sementara itu, para pengungsi masih membutuhkan banyak bantuan, baik logistik hingga obat-obatan. Di salah satu posko yang menampung 168 warga, korban dewasa, lansia, dan anak-anak, para pengungsi mendapatkan pelayanan kesehatan, bantuan logistik, obat-obatan, makanan siap saji, perlengkapan mandi, perlengkapan bayi, dan selimut. Bantuan yang sudah kita berikan, yang pertama itu makanan cepat saji ya, untuk orang tua, kemudian untuk anak-anak juga kita kasih makanan ringan, kemudian kita berikan pelayanan kesehatan, di dalamnya termasuk obat-obatan, kemudian yang kita juga berikan perlengkapan khusus wanita, anak-anak juga tadi ada yang minta susu kental manis, kita siapkan juga, kalengan bentuknya, kemudian ada juga susu yang saset, kita berikan juga, termasuk pempes dan pembalut. Bagi masyarakat yang butuh informasi dan kebutuhan lainnya terkait tanggap darurat gempa Cianjur, dapat menghubungi call center BNPB di nomor 021 2399 3982. Dari Cianjur, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. 172 ya, kalau nggak salah. Dan 40 pencarian tadi saya dapat informasi 1 korban ditemukan. Mudah-mudahan ini mengurangi jadi 39 korban yang hilang. Dan korban hilang ini diyakini ada di longsoran tanah, di mana yang terjadi di desa Cijendil, ya. Cijendil, longsor, itu banyak, ada 30 orang tuh Mas, di rumah makan Sinta.
dan 7 orang yang melintas di bawahnya. Jadi ini yang belum ditemukan. Kemudian ada lagi 2 korban di daerah Cicadas yang terdampak longsoran tanah juga. Ya, ini fokus kita saat ini adalah mengevakuasi korban yang diduga hilang di longsoran tersebut. Kami mengerahkan 147 personil ya, sudah bekerja dari mulai pagi tadi hingga saat ini, seperti mungkin bisa terlihat di layar TV. Dan kita kerahkan juga sardok atau sar anjing yang sudah berpengalaman dari kepolisian dan juga dari potensi SAR. Ini untuk bisa lebih cepat mencari posisi korban di bawah timbunan tanah tersebut. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, dan lagi kita selalu juga memberikan informasi. Baik, Pak Henry, sampai hingga saat ini apa kendala atau tantangan yang ditemukan oleh petugas evakuasi di sana? Ya, kendala tentunya adalah tanah yang labil pertama. Yang kedua, keterbatasan alat berat, karena ini tanah yang kita gali tidak sebanyak atau sedikit yang bisa kita gunakan, kecuali dengan eskavator. Kemudian kedalaman, perlu kita ketahui semua bahwa lokasi runtuh atau longsornya ini benar-benar di tebing ya. Jalan tersebut di tebing, kemudian longsor langsung masuk ke tanah kedalamannya itu. Kurang lebih mungkin di atas 20 meter, sehingga alat berat itu tidak bisa menjangkau langsung ke bawah. Nah, itu salah satu kesulitannya. Yang kedua, kita harus menemukan titik di mana orang ini berkumpul. Ya. Kalau sudah ketemu rumah makan Sinta, puing-puingnya, biasanya mereka berkumpul di ruangan itu. Kemudian kalau yang di mobil yang melintas kendaraan itu sudah ditemukan dan diperkirakan mereka tumpah atau ada di dalam kendaraan itu yang sekiranya ada mempermudah pencarian. Baik. Alhamdulillah kendaraan sudah ditemukan. Baik, saya ke Pak Daryono. Pak Daryono, bicara soal longsoran tadi, ini adalah dampak dari gempa bumi yang terjadi. Nah, kemudian kemarin juga sempat terjadi gempa-gempa susulan yang kekuatannya lebih kecil begitu. Data dari BMKG seperti apa tentang gempa susulan yang masih terjadi hingga kemarin? Iya, jadi kami laporkan bahwa hingga hari ini BMKG mencatat sebanyak 202 gempa susulan sejak tanggal 21 pukul 1:20 di mana terjadi gempa utama. Dan kalau kita melihat distribusi magnitudo gempa susulan ini sebenarnya sudah mulai mengecil, artinya nilai magnitudo gempa susulan itu fluktuatif naik turun, tetapi secara umum menunjukkan adanya penurunan. Dan lebih menarik lagi, berdasarkan kelompok aktivitas berdasarkan jam, di mana setiap 12 jam itu kita hitung aktivitasnya. Ternyata memang sudah menunjukkan aktivitas penurunan aktivitas yang cukup signifikan. Kalau katakanlah 12 jam pertama itu kita mencatat 104 aktivitas gempa susulan untuk 12 jam pertama. Tapi sekarang ini sudah terjadi 4 aktivitas saja 12 jam. Jadi memang sudah mengalami penurunan aktivitas. Semakin jarang ya, udah bahasanya begitu. Jadi memang aktivitas masih akan ada, cuman sudah mulai jarang. Dan namun demikian belum selesai untuk 1, 2, 3 hari ini, sehingga kita masih terus pantau dan harapan kita tidak ada anomali, artinya tidak ada muncul gempa signifikan susulan yang tentunya dapat membuat masyarakat panik kembali. Baik, Pak Daryono, untuk aktivitas sesar Cimandiri yang disebut-sebut sebagai pemicu gempa ini, apakah bisa berpengaruh ke
wilayah lainnya, Pak? Jadi dalam ilmu kegempaan itu kita mengenal ada teori picuan statik dan dinamik ya. Jadi kalau yang Mbak maksudkan itu picuan statik berhubungan dengan sumber gempa sesar yang ada di dekatnya ya. Yeah. Karena memang ini pernah terjadi waktu gempa Lombok tahun 2018 itu gempa yang terjadi itu memicu segmen di sebelah baratnya cukup signifikan juga, kemudian segmen di timurnya. Nah, ini disebut sebagai picuan statiknya. Nah, kalau yang ada di Cianjur ini tampaknya hingga saat ini belum ada tanda-tanda itu, dan kita malah melihat adanya penurunan magnitudo dan aktivitas udara. Karena picuan statik itu bisa terjadi apabila sumber gempa di sebelahnya yang di dekatnya itu memang sedang matang, dan sudah matang, sudah akumulasi, sudah maksimum. Nah, tinggal disenggol aja dia akan lepas. Nah, artinya berdasarkan data terkini itu tampaknya tidak ada mengarah ke situ, sehingga aktivitas yang saat terjadi itu kita tinggal menunggu habisnya gempa susulan saja. Yaya, warga Kampung Ciberem, Desa Cijelit, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia kehilangan 2 anak dan istrinya akibat gempa Senin kemarin. Hingga kini Yayang masih berharap dapat mengetahui secara pasti kondisi keluarganya dan bertemu walau untuk terakhir kalinya. Saat gempa, 2 anak dan istrinya berada dalam rumah sekaligus warung dan tertimbun longsor. Hanya Yayang dan 1 anaknya yang selamat dari bencana itu. Evakuasi kita melalui berbagai macam jalur ya Mas. Dan alhamdulillah untuk tim SAR gabungan menuju desa Cijendil ini, tempat longsoran di mana rumah dan warung tadi terjadi kelongsoran itu adalah kita sudah tembus ya, dan nanti kan sudah dilihat oleh Bapak Presiden bahwa jalan tersebut sudah bisa dilalui lagi. Jadi saya kira untuk menuju khususnya di tempat longsoran ini sudah bisa ditembus lah jalan itu gitu. Jadi tidak ada kendala lagi. Kemungkinan hanya sekarang bagaimana membawa alat berat ini menuju ke situ. Ini alat berat kan tidak bisa berjalan cepat, Mas. Mereka kan datang menggunakan kendaraan gendong, gitu kan. Permasalahan seperti itu yang terjadi. Salah satunya ya kita bagaimana caranya sampai sana, walaupun lambat pun mudah-mudahan bisa segera membantu tim personal atau manusia yang mencari di sana, tim rescuer itu. Karena memang sangat dibutuhkan sekali untuk mempercepat membuka tanah tersebut. Dan laporan terakhir dari anggota atau tim SAR gabungan di sana, perkiraan kumpulan orang yang tertimbun itu sudah ditemukan. Baik, terima kasih Pak Marsdia Henry Alfiandi, Kepala Basarnas, dan juga Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, telah bergabung bersama kami. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Tiga komisioner Bawaslu ditahan kejaksaan. Pangan olahan kadaluarsa kembali ditemukan.
Sedapnya mie kampung bakso menggugah selera. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel akhir pekan. 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini dan masih banyak informasi penting lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, di tengah tahapan pemilu, Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli menahan 3 orang komisioner Badan Pengawas Pemilu Kota Prabu Muli atas dugaan korupsi dana hibah tahun 2018 sebesar 5,7 miliar rupiah dengan kerugian negara mencapai 1,8 miliar rupiah. Usai diperiksa tim tindak pidana korupsi selama 4 jam, 3 komisioner Bawaslu Kota Prabu Muli, Herman Julaidi, Iqbal Rifana, serta Iin Susanti digiring menuju mobil tahanan untuk dititipkan di rumah tahanan kelas 2B Prabu Muli selama 20 hari ke depan. Ketiganya diduga melakukan tindak pidana korupsi dana hibah tahun 2018 dengan cara membuat program kerja fiktif mencapai 1,8 miliar rupiah. Pasal yang disangkakan oleh penyidik terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada Bawaslu tahun 2017-2018 adalah pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal. Sebelumnya, tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli dipimpin Kasih Intel Anjastra Karya telah memeriksa 47 saksi serta melakukan penggeledahan di kantor Bawaslu Kota Prabu Muli dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk mencari barang bukti terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun 2018 yang diduga fiktif. Dari penggeledahan tersebut, tim tindak pidana korupsi mendapati belasan stempel palsu dari berbagai pelaku usaha serta dokumen penting terkait laporan penggunaan dana hibah. Terkuaknya dugaan korupsi dengan kerugian negara diperkirakan mencapai miliaran rupiah berkat adanya laporan dari masyarakat yang peduli dengan Kota Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Berry Brima iNews melaporkan. Diduga melakukan korupsi dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD dengan jumlah kerugian negara mencapai 500 juta rupiah lebih. Kepala Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali diringkus tim Tipikor dan Pidum Polres Pali saat melintas di jalanan. Alex Setiawan, Kepala Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali, dicegat tim Tipikor dan Pidum Polres Pali di Jalan Sebane, Simpang PT EPI. Alex diduga terlibat kasus korupsi langsung dibawa oleh petugas ke Mapolres Pali. Dari hasil penyelidikan, tersangka diduga merugikan negara hingga 500 juta rupiah lebih. Dana tersebut bersumber dana dari dana desa sebesar 920 juta yang berasal dari dana APBD pada tahun 2021. Kapolres Pali, AKBP Efranedi mengatakan meskipun proses panjang, akhirnya Kades Desa Purun Timur menjadi tersangka. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Perkara tersebut kita tadi perkara sidik dan setelah kita mendengar ekspos dari Inspektorat Kabupaten Pali tanggal 7 November kemarin bahwa betul ada kerugian negara lebih kurang 540 juta ya dari alokasi dana desa dan dana desa yang diterima oleh Kades Purun Timur ya, tahun 2021. Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 4-20 tahun kurungan penjara. Dari Pali, Bisrun Silvana iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, seorang bendahara Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin ditangkap oleh tim tabur intel Kejati Sumsel dan Kejari Muba. Pelaku ditangkap di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Ini buktinya sebagai saksi, Bapak tidak memenuhinya sampai 3 kali. Penangkapan ini dilakukan tim Kejati Sumsel bersama tim Kejari Musi Banyuasin terhadap Endang Waskito di tempat persembunyiannya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang Matinggi, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Barat. Tersangka ditangkap atas kasus penggelapan uang gaji 20 ASN Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumsel, Radian, menyatakan tersangka merupakan buronan dalam penggelapan uang gaji dan TPP bulan Januari sampai Maret 2016 ASN Kecamatan Musi Banyuasin Rp264.254.000. Penggelapan gaji dan TTP pegawai Kecamatan Lalan pada tahun anggaran 2016-2017. Tersangka DPO ini sudah berapa lama ya Pak kabur? Jadi DPO-nya sejak 4 November tahun 2021. Berarti 1 tahun ya Pak? Ya. Setelah diamankan, tersangka langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan proses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pangan olahan kadaluarsa kembali ditemukan. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita wok-wok ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Berita menarik
menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sidak Pemkot Palembang dan BBPOM kembali menemukan pangan olahan yang telah kadaluarsa hingga beredar bebas di supermarket di Jalan Letkol Iskandar, Kota Palembang. Temuan ini merupakan beberapa kali di lokasi yang sama. Pemerintah Kota Palembang mengancam mencabut izin usaha dan menutup supermarket tersebut. Memperketat pengawasan pangan dari zat berbahaya maupun kadaluarsa, pemerintah Kota Palembang bersama BPOM dan petugas gabungan lainnya kembali melakukan sidak ke beberapa supermarket dan swalayan di Jalan Letkol Iskandar, Kota Palembang. Dari 16 sampel pangan olahan setelah dilakukan pengujian dan dinyatakan aman dari zat-zat berbahaya. Akan tetapi yang menjadi sorotan yakni temuan pangan olahan Grandfields yang telah kadaluarsa, serta beberapa roti yang telah berjamur dan ikan busuk masih diperjualbelikan. Penemuan ini bukan kali pertama, tak heran jika pemerintah Kota Palembang memberikan teguran keras. Jika kembali ditemukan, pemerintah kota tak menutup izin usaha dari supermarket yang ada di Jalan Letkol Iskandar, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, dan akan meneruskan kasus ini ke pihak yang berwajib. Kekecewaan kami, masyarakat dan pemerintah, dan kita tanyakan apakah ini memang produk yang sengaja tetap dijual, karena kita tetap temukan tadi di rak tempat masyarakat untuk bisa membeli. Tapi ternyata setelah ditanyakan bahwa ini memang adalah keteledoran dari pihak mall atau foodmart menaruh barang-barang yang seharusnya tidak lagi dijual karena sudah memasuki masa kadaluarsa. Pihak supermarket mengakui kelalaiannya dan berjanji akan memperbaiki sistem pengecekan secara berkala setiap produk makanan sehingga makanan yang dijual aman untuk dikonsumsi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Diduga akibat arus pendek listrik, sebuah rumah di Jalan Kiai Azari, Gang Pemuda, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, ludes terbakar. Kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah rumah di Jalan Azari, Gang Pemuda, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, terbakar. Warga sekitar yang panik melihat kobaran api berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kejadian ini bermula diduga arus pendek listrik yang mengakibatkan rumah milik Anton tersebut ludes terbakar saat kondisi rumah ada penghuninya. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Ya, penyebabnya diduga sementara ini listrik dulu. Ada korban juga, Pak? Belum tahu kita. Ini yang punya ini siapa, Pak? Rumah Pak Antoni. Rumah Pak Antoni. Itu posisi pemiliknya ada nggak di rumah? Posisi pemiliknya ada anaknya di rumah. Oh, di mana ada anaknya? Ada berapa armada, Pak, yang diturunkan, Pak? Ya, armada kita turunkan sekitar lebih kurang 8 unit. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Oku Selatan memusnahkan ratusan barang bukti hasil kejahatan. Kasus penyalahgunaan narkotika masih mendominasi dibanding kasus lainnya. Akan segera
Pemusnahan barang bukti hasil kejahatan ini dilakukan di halaman Kejari Oku Selatan Senin kemarin. Pemusnahan barang bukti ini diantaranya sabu seberat 36,55 gram, ekstasi 10 butir, ganja 1 kilo 468 gram, senjata tajam 4 buah, senjata api 2 unit, peluru 3 butir, handphone 7 unit, dan barang bukti lainnya seperti alat hisap sabu, pakaian, kasur hasil dari perkara pemerkosaan, pembunuhan dengan total keseluruhan mencapai 233 buah. Pemusnahan barang bukti kejahatan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kejaksaan Negeri Oku Selatan merilis dari grafik perkara yang masuk mulai dari Januari hingga Oktober 2022 terdapat 233 perkara yang ditangani. Kepala Kejaksaan Negeri Oku Selatan Adi Purnama menyatakan kasus penyalahgunaan narkotika masih tertinggi dalam penanganan perkara. Pada hari ini kita melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana umum dalam kurun waktu Januari sampai Oktober 2022 yang terjadi di Kabupaten Selatan. Jadi grafik yang kami miliki selaku jaksa penuntut umum, selaku eksekutor terhadap perkara pidana umum, terdapat 233 perkara. Bupati Oku Selatan Popo Ali Martopo menyatakan sangat prihatin dengan tingginya kasus penyalahgunaan narkotika dan berharap aparat penegak hukum mampu menekan angka penyalahgunaan narkotika. Yang kita lakukan bersama, kami pemerintah daerah dengan BNN, dengan Polres, bahkan bagaimana ke depan di lapas pun, di rutan pun, kawan-kawan dari Kementerian Kehakiman punya program bagaimana di lapas itu membuat warga binaan itu jerah, bukan berarti dia bolak-balik malah senang. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sedapnya mie kangkung bakso menggugah selera, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan soto ngoh abon. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, kita angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel. Pemirsa, nasib lanjutan kompetisi Liga 2 musim 2022 masih belum jelas. Sehingga manajemen Sriwijaya FC mendorong PT LIB segera kembali menggulirkan kompetisi pada awal Desember mendatang. Pasalnya dengan penundaan yang terlalu lama membuat pengeluaran klub menjadi membengkak. Sriwijaya FC belum mengumpulkan para pemainnya karena nasib lanjutan kompetisi Liga 2 musim 2022 masih belum jelas. Situasi ini berdampak besar pada kondisi teknis dan non-teknis tim. Hal ini mendorong Sriwijaya FC mendesak PSSI dan PT LIB untuk segera menggulirkan kompetisi awal bulan depan nanti. Namun jika tidak, manajemen SFC mendesak PSSI dan PT LIB untuk mengeluarkan regulasi terkait dengan pembayaran gaji pemain. Pengeluaran gaji pemain sangat memberatkan bagi klub jika liga tidak segera digulirkan. Dengan ditundanya ini ya tentunya masa pelaksanaan daripada Liga 2 putaran pertama ini lebih panjang lagi. Tentunya dari sisi finansial juga akan bertambah gitu. Tapi kita memaklumi dengan kondisi ini sangat memaklumi. PT Sriwijaya optimis Mandiri memang mendanai Sriwijaya FC dalam kondisi minimalis karena sponsor belum lagi prosesi akuisisi dengan Bomba Group gagal. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kini ada mie kangkung menjadi hidangan baru, yakni mie bakso berkuah kental yang disajikan dengan kangkung. Untuk paket spesial biasanya ditambahkan jamur dan dimsum. Kelezatan rasa kuliner menjadi primadona bagi penggemar bakso. Berikut liputannya untuk Anda. Kedai bakso Roro milik Fauzi yang berada di Jalan Palembang Betung, KM 42, Desa Kayuara Kuning, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin sepertinya harus dikunjungi ketika Anda melintas di jalan ini. Pasalnya kedai bakso ini menyajikan kuliner yang cukup lezat untuk dinikmati. Ya, mie bakso kangkung salah satu menu andalannya. Hidangan ini disajikan dalam kuah kental berwarna coklat yang gurih, terbuat dari kaldu ayam atau kaldu daging sapi. Perpaduan dari mie, bakso, tauge, dan daun kangkung yang segar. Lalu sebagai penambah dan penguat rasa, perasan jeruk nipis atau jeruk kunci serta taburan bawang goreng. Menikmati kuliner yang satu ini dijamin akan ketagihan karena kelezatan rasanya cukup mengenyangkan perut yang sedang dilanda lapar. Harganya cukup terjangkau, yakni Rp15.000 per porsi biasa atau ingin porsi spesial dengan harga Rp25.000 saja dengan tambahan dimsum, jamur, dan telur puyuh. Tentu akan menambah sedap saat disantap. Enak sekali. Ciri khas dari mie kangkung ini pada saat dimakan mie-nya masih klenis-klenis kayak gitu. Masih terasa klenis-klenis dan enak sekali. Harga? Untuk harga cukup lumayan sih, di varian 15.000 sampai 18.000. Apalagi dia ditambah pangsit. Pangsit goreng itu sangat enak sekali gitu. Awal karena saya juga dari 2013 itu sudah menanam kangkung itu secara aquaponik. Alhamdulillah sekarang kita inovasikan dengan varian baru, yaitu dengan mie kangkung dimsum. Jadi variannya itu banyak, sehingga apa yang kita lakukan di sini adalah untuk menyajikan kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. Bila penasaran dan sedang dalam perjalanan melintas Jalan Palembang Betung, tidak ada salahnya mampir untuk merasakan sensasi mie bakso kangkung. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, berita sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.